Saya bersependapat sih untuk kerasnya persaingan di Korea. Pratama belum saatnya. Lebih baik hengkang dari Korea, cari klub yang lain daripada dibunuh pelan-pelan tidak dikasih menit bermain. Media lokal Korea Selatan Spotgi mengabarkan bila Pratama Arhan mengalami masa-masa sulit bersama Suwon FC. Spotgi mengungkapkan masa-masa sulit yang dialami Pratama Arhan di Suwon FC saat ini. Sejak direkrut Suwon FC di awal tahun 2024, Pratama Arhan memang baru sekali bermain di Kali 1. Itu pun bek timnas Indonesia hanya bertahan 2 menit karena mendapatkan kartu merah Setelah momen itu, tidak sekalipun Arhan mendapatkan menit bermain dari pelatih Suwon FC, Kim Eun-jung. Dilansir dari beberapa media, G-Sport, seorang ofisial Suwon FC yang tidak disebut namanya, membocorkan mengapa Arhan tidak bersaing di Suwon FC. Arhan selalu rajin berlatih, ungkap salah seorang ofisial dilansir oleh wartawan dari Spotgi. Bagaimanapun dia sangat sering dipanggil untuk timnas Indonesia. Jika saya sedikit melebih-lebihkan, waktu yang dia habiskan di Korea mirip dengan waktu yang dia habiskan bersama timnas Indonesia. Ketika dia mulai menyetel dengan style Suwon FC, dia malah dipanggil timnas Indonesia, tambahnya. Saat hari pertandingan, Pratama Arhan selalu datang ke stadion, namun bukan untuk bertanding, tetapi hanya untuk berlatih. Pelatih Suwon FC, Kim Eun-jung, melatih skuad tim A dan tim B yang tidak termasuk dalam daftar pemain untuk pertandingan. Biasanya, pemain yang tak bermain akan berlatih terlebih dahulu. Arhan masuk dalam kategori tersebut, datang ke stadion saat pertandingan namun hanya untuk berlatih. Arhan pasti mengalami masa yang sulit sekarang ini, ujar salah satu orang ofisial. Bagaimanapun, dia adalah tipe dari Suwon FC. Dia sangat bekerja keras saat latihan, tambahnya. Spotgi juga mengabarkan bahwa selama masa-masa sulit tersebut, Pratama Arhan selalu didukung oleh istrinya yang harus bolak-balik Indonesia Korea Selatan atau sebaliknya. Arhan tinggal di Gongyo, Provinsi Gyeonggi, tulis Spotgi. Hingga akhir-akhir ini, istrinya harus pergi bolak-balik dari Korea Selatan atau sebaliknya untuk mendukungnya, tambahnya. Seorang ofisial Suwon FC yang tidak disebut namanya tadi juga berani belak-belakan menilai Arhan tidak cukup layak bermain di Kali 1. Dalam hal skill, dia sangat jarang bermain di panggung Liga 1, ujarnya. Saya pikir dia cukup kompetitif di Liga 2, tambahnya. Menyikapi hal demikian, komentar netizen Indonesia pun buka suara terkait berita tersebut. Dan inilah komentar-komentar rakyat Indonesia. Saya bersependapat sih untuk kerasnya persaingan di Korea. Pratama belum saatnya. Lebih baik hengkang dari Korea, cari klub yang lain daripada dibunuh pelan-pelan tidak dikasih menit bermain. Gak apa-apa turun Liga 2 Korea. Setidaknya latihan budaya disiplin Korea lebih baik buat atlet daripada liga lokal dagelan. Please ke Thailand aja Han, sayang banget talentamu kalau balik ke Liga 1. Salah strategi. Dulu sebenarnya kan sempat diminati klub ke Liga 2, tapi lebih memilih Perdi. Ya udah salah start. Harusnya kayak Asnawi terima dulu tuh klub ke Liga 2. Susah emang, pernah dikasih kesempatan tapi disia-siakan. Dan pada sesi latihan pun mungkin gak perform juga.
Udah nggak tahu, nggak bisa bersaing, kenapa direkrut? Kasian nih anak cuma bisa mainan klub luar doang. Mungkin kualitas sama dengan lokal Korea. Ya, pelatih pasti pakai lokal karya buat naikin level lokal karya. Suwon merekrutnya dia karena ingin nambah vlogger IG klubnya saja. Wak 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 wak. Klub mertua menunggu, apalagi pemain wingback tidak ada yang memenuhi ekspektasi. Kan disuruh bapak mertuanya dulu, jangan pulang, jangan merumput di liga lokal. Beres kontrak, tarik lagi Arhan, sama dengan dipelihara dikasih makan, tapi diikat tidak boleh bergerak, kasihan. Hanya framing untuk menghancurkan karir. Timnas U23 Korea saja kalah sama timnas Indonesia. Masa nggak bisa masuk kompetitif? Lebih baik cari klub baru saja, pindah. Arhan yuk gabung ke klub GDT, mungkin di sana lebih dibutuhkan. Arhan ini perlu setiap hari kasih Sinteyong hampers ke rumahnya. Alasannya nggak pernah main tapi tetap Garuda calling. Bagaikan buah si malakama, abroad dikacangin, pulang nggak dibolehin, ya tabah ya Han. Bener emang lulusan akademi Liga 1 atau dalam negeri kurang karena dikasih permainan per bola, fakta di lapangan pakai insting sendiri-sendiri. Faktanya emang belum bisa bersaing sama standar Korea, cuma bagus di lemparan aja. Kalau ke Thailand jelas kepake. Terlalu memaksakan diri sih, mending dia main di Liga Indonesia saja. Atau setidaknya kalau mau di luar negeri, ya di ASEAN, biar dapat menit bermain. Main di luar kedengarannya kan keren, biarpun nggak pernah main. Keinginannya direktur marketing sama agennya itu, pelatihnya mah sebenarnya nggak minat. Jadi ya susah dapat menit mainnya. Fakta di banyak kasus seperti itu. Kalau pemain hanya owner atau agennya minat, bakalan jadi calon mati. Kecuali pemainnya bisa menunjukkan progres yang luar biasa. Lah, malah kontraknya mau diperpanjang. Kan nggak paham sama klub negeri Lee Min Ho. Tapi harusnya Arhan juga mulai sadar diri sih. Wajarlah yang dia cari persepak bola, bukan pelempar bola. Lagian kenapa nggak coba ikut lempar lembing aja, siapa tahu menang. Pemain bodoh ya ini, udah tahu di klubnya nggak dapat menit bermain, disodorin kontrak mau. Kalau dia pinter, profesional, harusnya nyari klub baru agar dapat menit bermain. Contoh pemain Eropa, dia gak dapat bermain di nyari klub yang ngasih jaminan main, malah stay gara-gara dengerin mertuanya yang bodoh. Harusnya di klub luar karir pun dikorbankan. Tapi kalian lihat aja, gak asis dia bisa menjebol gawang Cina. Siapa yang bisa seperti dia di Korea? Korea dan Jepang adalah negara-negara yang sangat tidak ramah dengan pesepak bola Indonesia. Jadi kedepannya kalau harus main di luar negeri, hindari dua negara ini. Cuma nyari marketing aja mereka aja agar brand dan klub mereka naik pamornya. Paham saya, yang bisa merubah karir Arhan ya dirinya sendiri. Saya puji Asnawi pindah ke Liga ASEAN, habitat paling pas buat pemain lokal kita dan terbukti sudah menjadi starter. Begitu juga Sadil sebelum balik Liga lokal. Talenta lokal muda kita butuh jam terbang. Kalau sudah mapan di Liga ASEAN, boleh berharap ke liga atasnya, yaitu Asia seperti Jepang, Korea, dan Arab. Pemain diaspora kita juga ada beberapa masih susah cari tempat di tim inti. Di habitatnya asli, mereka di Eropa tetap semangat. Arhan memang budaya Korea itu kayak gitu, apalagi Jepang.
Tapi yakinlah kalau Anda nanti dikasih kesempatan dan main bagus sekali disayang orang Korea, yakinlah bakalan dianak emaskan. Dikasih menit-menit dapat kartu. Lah, emang benar kan Arhan pemain Mediacorp yang dibesar-besarkan sama media Indonesia, padahal kualitasnya biasa aja, menang lempar jauh. Korea aja kalah lawan Indo. Nggak bisa bersaing tapi ditawarkan perpanjangan kontrak. Kocak. Kalau ada yang klub yang kontrak pemain tapi sebenarnya bukan kebutuhan tim itu sendiri, mungkin ada kebutuhan yang lain. Wak. Gua tahu Arhan kenapa nggak pernah dimainkan, karena di Korea dipulangkan sama Arhan dan kawan-kawan di Piala Asia U23. Wajar, Arhan hanya bahan marketing mereka. Dia hampir nggak pernah main di liga, kok bisa main di timnas? Kalau di Jepang pelatihnya profesional, mau dia itu pemain abroad sekalipun kalau di klubnya minim main, bermain nggak bakal dipanggil, tapi dimanfaatkan untuk memberi kesempatan pemain lain. Di Indonesia, Arhan itu seperti Ferland Mendy, tapi di mata pelatih Suwon Arhan kagak ada skill. Skillnya cuman lempar lembing aja. Lihatnya lebih ke dendam sih Korea disingkirkan Indo. Main di Liga 2 Jepang aja susah dapat menit bermain. Ini nekat nerima tawarin main di Liga 1 Korsel. Pulang hal, minimal ke Thailand. Saatnya dapat menit bermain, bukan belajar sekarang. Liga Thailand aja, yang penting jangan Liga Bang. Ingat, Korea tersingkir dari Piala Asia karena tendangan penentu dari Arhan. Ya, terus kenapa direkrut klub Korea? Buang-buang duit dong. Korea dan Jepang emang dari dulu nggak mau timnas Indonesia maju. Bener kayak kata Coach Justin. Gua jadi curiga dia menurun karena ada problem kemarin. Gimana mau bersaing, dikasih menit bermain pun tidak. Kualitas Arhan terlalu dibesar-besarkan media Indonesia. Begitu main di luar negeri ternyata masih jauh di bawah standar kualitas sepak bola negara sepak bolanya yang udah sangat maju seperti Korea Selatan, Jepang, dan Eropa.